Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abi Umi TV dan selamat bergabung di BioFest. Biology is fun, easy, scientific for teenager. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan pada makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup perlu dikelompokkan? Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh ilmuwan bernama Robert H. Whittaker yang membagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Ciri-cirinya adalah yang pertama, makhluk hidup bersel satu atau biasa disebut uniseluler. Yang kedua, bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran. Yang ketiga, bersifat mikroskopis atau tidak terlihat oleh mata. Jadi harus menggunakan mikroskop ya. Contohnya adalah bakteri E. coli yang bersifat menguntungkan dan bakteri Salmonella typhosa yang bersifat merugikan, yaitu sebagai penyebab penyakit tipes. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Cirinya adalah bersifat eukariotik atau mempunyai membran inti. Makhluk hidup bersel satu dan bersifat mikroskopis. Protista dibagi menjadi 3, yaitu kelompok protista mirip tumbuhan, contohnya alga. Selanjutnya, protista mirip hewan, contohnya amoeba spesies. Dan yang ketiga, protista mirip jamur, contohnya Oomycota. Ini adalah gambar, yang pertama adalah alga, ini adalah contoh amoeba, dan ini adalah contoh jamur Oomycota. Yang keempat adalah Kingdom Fungi. Cirinya tidak mempunyai klorofil, bersifat mikroskopis dan makroskopis, artinya mikroskopis hanya bisa dilihat dengan mikroskop, dan makroskopis artinya bisa dilihat dengan mata kita. Contoh jamur yang mikroskopis adalah jamur tempe atau dinamakan Rhizopus oryzin. Dan contoh jamur makroskopis adalah jamur kuping, jamur tiram, dan jamur merang. Ini adalah contoh gambar dari jamur kuping, jamur tiram, dan jamur merang. Kelompok yang keempat adalah Kingdom Plantae. Cirinya mempunyai klorofil, memiliki akar, batang, dan daun, serta berkembang biak dengan vegetatif atau generatif. Ini bisa kita lihat bagan pembagian dari Kingdom Plantae. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita, tumbuhan paku atau pteridopita, dan tumbuhan lumut atau bryopita. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu kelompok dikotil dan monokotil. Tentunya kalian tahu ya contoh-contoh dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kingdom yang terakhir adalah Kingdom Animalia. Cirinya adalah mempunyai banyak sel atau multiseluler,
bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan, bergerak secara aktif. Pembagian pada animalia adalah sebagai berikut. Animalia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kelompok invertebrata dibagi lagi menjadi porifera atau hewan berpori, solenterata atau hewan berongga, platyhelminthes, nematelminthes, dan annelida adalah kelompok cacing, arthropoda adalah hewan berkuku-kuku, moluska adalah hewan lunak, dan echinodermata adalah hewan berkulit duri. Sedangkan vertebrata atau hewan bertulang belakang dibagi menjadi 5, yaitu Pisces, kelompok ikan, amfibi, kelompok katak, reptil, kelompok hewan bersisik seperti buaya, aves, kelompok burung, dan mamalia adalah hewan menyusui. Nah, bagaimana materinya? Cukup panjang ya? Sekarang ada cara mudahnya loh untuk menghafal. Yuk kita saksikan. Klasifikasi pengelompokan dibagi jadi 5 bagian. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kingdom Monera, bakteri contohnya, Kingdom Protista contohnya alga. Fungi si jamur, Plantae tumbuhan, Animalia adalah hewan. La 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 la. Nah, itu tadi adalah materi tentang klasifikasi atau pengelompokan pada makhluk hidup. Sampai bertemu di BioFest selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.